Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prosedur pemrograman level mesin, yaitu di bagian calling conventions. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Setelah sebelumnya kita lihat di stack structure ya, mengenai prosedur ini ada tiga komponen, passing control, passing data, dan managing local data. Ya, managing data. Kita lihat bagian pertama. Untuk passing control nih ya, di sini ada contoh dari fungsi. Di sini kita namakan fungsi mode store ini. Di mana fungsi mode store ini dia memanggil fungsi mode2. Ini ya, fungsi mode2 yaitu mengalihkan. Sebenarnya ini adalah fungsi untuk mengalihkan dua bilangan. Ya, variabel x dan y. Mode2-nya di sini. Ini fungsi mode2. Nah, ini adalah mode store nih, ini assembly-nya. Ini assembly-nya, sedangkan mode2 assembly-nya di sini. Ya. Nah, ini yang akan kita jadikan ilustrasi untuk menjelaskan passing control. Jadi prosedur control flow itu basicnya adalah call dan return, ya, call dan return. Di mana call itu adalah dia melakukan push dari alamat return atau return address ke stack, kemudian jump ke label. Ya, sebelumnya kita udah lihat di pembahasan sebelumnya. Terus kemudian return address itu apa? Itu adalah alamat instruksi selanjutnya, tepat setelah pemanggilan fungsi tersebut. Ya. Terus kalau return kebalikannya, ini kan tadi call ya, maka kebalikan di sini return itu dia pop. Kalau di sini push, sini pop. Pop alamat dari stack, kemudian lompat ke alamat. Ini contoh yang tadi ya, ilustrasi yang tadi, mode store memanggil mode2, di mana kita lihat di sini dia ini call queue ya, call queue 400550 panggil mutu 400550 alamatnya di sini. Ini. Ya. Perhatikan instruction pointer. Instruction pointer ini adalah alamat dari instruksi yang aktif. Jadi sekarang kita ada di sini. 400544 ini. Kita sekarang di sini. Ya, instruction pointer. Kalau bergerak nanti ininya ganti RIP-nya. Kemudian dia masuk ke mutu, ya, masuk ke mutu. Perhatikan di sini stack pointernya dia menambahkan alamat return, ini return address 400549 nih. Ini adalah return address, artinya alamat tempat kembali setelah keluar dari fungsi, selesai fungsi mutu ini. Ya kan? Ini kan mutu masuk ke dalam sini. Nah, nanti kalau udah selesai kemana? Baliknya ini, 549 kan? Tepat setelah instruksi sebelumnya 544. Ya kan? Ya kalau nggak balik lagi ke sini, kalau baliknya ke sini lagi jadinya infinite loop. Ya, jadi baliknya harus tepat setelahnya. Gitu. Dari stack, kita lihat di stack itu ilustrasinya alamatnya dikurangi 8. Stacknya ditambah ya. Stacknya tadinya kan di sini sampai sini aja. Ditambah, jadi tambah panjang sampai sini sekarang. Alamatnya dikurangin 8, bener ya? 0x120, ini hexa bukan desimal. Jadi 120 dikurang 8, bener ya? 118 ya. 118 tambah 8, 120 dalam hexa. Nah, kemudian kita lihat nih alamat return, ini instruction pointer tadi di 550, kemudian dijalankan sampai selesai 557, ini udah siap-siap mau return. Ya kan, alamat returnnya di sini. Ya, 549 tadi kan. Terus kemudian dia selesai di mutu, keluar. Berarti instruction pointer sekarang di 549. Kita ada di mana? Kita balik lagi, kita ada di sini. Di fungsi mode store. Oke. Di sini tepat setelah keluar selesai manggil mutu. Dan yang tadi tambahan stack itu udah di pop. Ya, udah di pop. Secara virtual udah dihilangkan atau dihapus. Sebenarnya nggak hilang sih, dia masih ada di sini. Tapi sudah bukan urusan kita lagi istilahnya gitu. Kita udah nggak ngurusin lagi. Karena si stack pointer, batas pagernya sekarang udah di sini lagi. Di 120 lagi. Tadi kan 118. Ya kan? Kita udah nggak ngurusin lagi. Sekarang batas pointer ini stacknya. Sekarang di sini.
gitu ya. Ya, selanjutnya kita akan lihat mengenai bagian passing data ya. Tadi passing control, sekarang passing data. Jadi prosedur data flow itu pada pemrograman C di arsitektur 64 bit untuk 6 argumen pertama, ya itu akan disimpan di register. Registernya sebagai berikut: RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Kemudian return value itu disimpan di RAX. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya fungsi inputnya X sama Y, dua argumen, maka akan disimpan di sini. Ya. Kalau punya X, Y, Z, A, B, C, berarti ada 6. Nah, ini satu-satu disimpan, ada yang nyimpan X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Kalau misalkan punya fungsi yang inputnya banyak, argumennya banyak, jarang ya sebenarnya. Mungkin bisa dioptimasi gitu ya. Tapi bisa aja bikin fungsi yang jumlahnya inputnya banyak, maka akan disimpan sisanya di stack. Stack berarti memori ya. Memori. 7, ada 8, ada sekian, 10, 11, sampai ke N, itu disimpan di stack. Nah, kalau zaman dulu, semua argumen fungsi, ya, data flow-nya itu argumennya itu disimpannya di stack semuanya. Zaman dulu. Cuma sekarang, udah dioptimasi, sekarang 6 argumen pertama itu disimpan di register. Kenapa disimpan di register? Supaya lebih cepat untuk diakses, karena register kan jauh lebih cepat ya daripada memori ya, jauh lebih cepat dari CPU. Nah, jadi dan umumnya fungsi itu jarang yang butuh lebih dari 6 argumen ya. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi di fungsi yang tadi, mode store yang memanggil mode2. Nih. Di sini bentar ya, pakai bolpen aja deh. Jadi di sini kita lihat mode store assembly-nya ya. Assembly-nya. Dia nyimpan X di RDI, Y di RSI, destination di RDX. Dia nggak ada return di sini, tapi di mode 2 ini ada return. Ini ada return. Kita lihat return itu di RAX ya. Return di RAX. Ya, jadi si S-nya itu disimpan di RAX kalau return. Kalau yang di sini ya T-nya, tapi kan T-nya itu kan dari hasil dari mode 2 ya. Mode 2 yang di return di RAX tadi. Gitu. Nah, kemudian setelah kita lihat passing control, passing data, kita lihat mengenai manajemen datanya ya, manajemen lokal data. Bahasa C ini termasuk kategori bahasa yang disebut stack-based language. Jadi bahasa yang mengikuti aturan stack ya, atau stack disiplin di sini nanti. Stack disiplin. Sehingga dia itu cirinya itu mensupport recursion, rekursif. Contoh yang lain itu C, Pascal, Java ya. Kemudian cirinya itu rekursif itu maksudnya apa sih? Bedanya sama iteratif gitu ya. Recursion sama iteration. Kalau recursion itu maksudnya dia dianggap sebagai setiap pengulangan dianggap sebagai fungsi yang baru. Makanya disebutnya reentrant. Reentrant itu artinya masuk lagi, bikin seakan-akan masuk ke fungsi yang baru lagi ketika dia dipanggil lagi. Kita lihat ilustrasi gitu. Nah, kemudian dia butuh tempat untuk menyimpan state dari setiap pemanggilan, association atau setiap call, untuk argumen, lokal variable, pointer, gitu ya, dan mengikuti aturan namanya stack disiplin. Ini stack disiplin ini adalah aturan yang diikutin, yaitu state untuk prosedur itu ya harus diatur, gitu ya, harus diatur kapan dipanggil, kapan returnnya, ya. Jadi callee itu yang dipanggil, dia harus return sebelum caller yang memanggil itu return.
Jadi kalau ada fungsi X, gitu, manggil di dalamnya ada fungsi Y, manggil gitu ya. Ini Y harus return duluan. Baru ntar si X-nya return. Returnnya X. Sorry, ini returnnya Y, ini return X. Gitu. Jadi ada urutannya. Gitu. Kemudian stack-nya itu dialokasikan dalam satuan frame. Ya, frame ini yang menyatakan state dari setiap pemanggilan. Ini contoh ilustrasinya, ya, atau kita sebut call chain, rantai panggil, rantai pemanggilan. Misalkan ada fungsi u yang di dalamnya memanggil fungsi who, ini fungsi who yang hijau. Ya. Fungsi who di dalamnya ada fungsi mi. Fungsi mi, ini fungsi mi ternyata di dalamnya dia memanggil dirinya sendiri. Manggil diri sendiri, mi lagi. Nah, jadi mi ini rekursif. Kalau kita lihat call chain-nya itu jadi dari you manggil who manggil mi manggil mi lagi. Ya. Nah, kita lihat yang disebut stack frame nih. Jadi frame yang tadi tuh ya, satuan yang untuk prosedur manajemen lokal data. Jadi bentuknya kayak gini. Ini satu frame. Ini yang biru ini. Satu frame ditandai oleh stack pointer, RSP, dan frame pointer atau RBP. Tapi ini optional ya. Nggak selalu. Gitu. Jadi dia isinya adalah return information, kemudian local storage, dan temporary space jika dibutuhkan. Gitu. Nah, dari segi manajemen, itu alokasi frame ini, stack frame, itu dialokasikan ketika masuk ke prosedur dengan instruksi call. Ya, jadi di push. Setelah dia udah selesai, ya dia return di pop, berarti kan? Di pop, dia allocate. Jadi, stack frame ini harus ditambahin dan juga harus dihilangkan lagi kalau sudah tidak dipakai. Tambahin ketika perlu, dihilangkan ketika udah selesai dipakai. Gitu. Jadi yang tadi ini contohnya U, ya. Misalkan U ini kita panggil berarti dia masuk di stack, ya. Stack ini memori yang sedang kita urus. Manggil U, tambahin. Stacknya tambahin U. Ini status stack frame. Stack frame untuk U. Kemudian dia manggil who. Nambah lagi satu stack frame. Ya kan? Untuk ngisi fungsi who. Kemudian who manggil mi. Tambah lagi stack frame-nya mi. Ya, mi kemudian dia manggil dirinya sendiri. Nah, ini bedanya kalau manggil dirinya sendiri tetap dihitung sebagai fungsi baru. Gitu ya, tadi yang stack based language. Nah, ini bikin lagi jadi seakan-akan mi ini fungsi yang lain, padahal itu kan fungsi yang sama ya. Dia nggak bisa muter di sini, dia harus bikin yang baru. Gitu. Ini yang disebut rekursif. mi kemudian manggil mi lagi. Nah, manggil mi lagi. Gitu. Ketika udah selesai return, maka di pop, hilang balik ke mi yang di atasnya. Mi di atasnya return lagi, balik lagi, pop. Jadi yang bergeser sebenarnya dua ini. Ini kan kayak ujung atas, ujung bawah gitu ya. Dari penanda stack frame-nya. Gitu. Mi-nya return lagi, balik lagi jadi ku. Return lagi. Nah, sorry, bukan return lagi, ini manggil. Manggil mi lagi. Manggil mi lagi, maka jadi dia tadi ada pemanggilan mi yang berikutnya gitu ya. Maka dia nambahin lagi tapi lihat cabang logiknya. Lihat yang ini nih. Cabang logik ini dia bikin cabang yang baru, mi. Ya. Nah, ini analoginya kalau teman-teman misalkan pakai browser ya. Pakai browser, browsing dari halaman A, klik lagi ke halaman B. Di B, klik lagi ke halaman C, ada link gitu ya, diklik. Di halaman C ada klik link ke halaman D. Kemudian kita back, ya, kan ada tombol back kalau di browser. Maka kita balik ke sini kan. Kalau back lagi, balik ke sini. Tapi kalau sampai sini kemudian teman-teman ngeklik link yang lain, bukan yang tadi, link yang baru lagi, dia akan ke sini. Ya. Ini udah hilang nih yang ini, yang dua ini. Jalur yang ini udah nggak dipakai, karena sekarang teman-teman jalur aktifnya ada di sini. Ya kan? Nah, kira-kira analoginya kayak gitu. Kemudian kalau udah return, balik lagi ke who,
balik lagi ke sini, dan lagi balik lagi ke U. Nah, itu. Ini ilustrasi format stack frame pada Linux di arsitektur 64 bit 8664. Ya, jadi topnya di sini ya. Jangan lupa bottom di sini. Bottomnya di atas, topnya di bawah. Nah, ini isinya kayak gini. Jadi ada stack pointer kan, dibatasin stack pointer sama RBP, frame pointer, atau base pointer. Gitu. Isinya itu ada save register, local variable, ya, argumen, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini color frame, color stack frame itu yang manggil fungsi, yang yang ini. Ini manggil fungsi kayak yang tadi U, maka dia manggil fungsi who-nya di bawah sini, dia manggil fungsi ini. Kayak gitu. Ini ilustrasinya. Sekarang kita lihat contoh fungsi incur di sini adalah incur. Incur ini fungsi yang menambahkan dua input ya, tapi yang satu inputnya ini adalah pointer. Gitu ya. Satu pointer, yang satu lagi variabel. Nah, jadi di sini pointernya di-assign ya ke suatu nilai x gitu. Kemudian jadi x ini ngebaca nilai yang ada di pointer ini maksudnya. Dereferencing pointernya ke nilai x, ke variabel x. Kemudian variabel x itu ditambahkan dengan variabel val ya, di-assign ke variabel y. Lalu kemudian y ini yang di reference ke pointer lagi. Tapi yang di return adalah x. Ya, ini sebenarnya agak lucu ya fungsinya. Ini kalau lihat di assembly, simple sekali. Jadi dia baca RDI, RDI biasanya buat argumen pertama ya. RDI argumen pertama, cuma karena dia adalah pointer, berarti dia alamat memori kan, baca memori, lihat alamat memori yang ada di register RDI, isinya apa, itu pindahin ke RAX. RAX ini maksudnya adalah X, ya, X, RAX ini ya. Karena nanti yang di return X, jadi langsung dari awal X-nya disimpan di RAX aja. Gitu. Supaya efisien oleh si compiler. RAX, kemudian si X-nya ditambahkan ke RSI. Ya. Tambahkan ke RSI, itu jadi Y ini. Kemudian RSI dimasukin lagi disimpan lagi di alamat memori, pointer lagi, yang ini. Ya. Kemudian return. Returnnya RAX yang tadi kan. Cuma sekali aja, X itu udah di return. Jadi register RDI, nyimpen P, RSI nyimpen val, habis itu jadi nyimpen Y, ya kalian ditambahin kan tadi. Kemudian RAX, ya dia nyimpen return value, tapi karena yang di return value X, jadi dari awal X itu udah langsung di RAX saja. Nah, mekanismenya, contohnya gini, fungsi incur yang tadi, itu di sini ya. Itu kita bikin fungsi lagi, fungsi di luar, yang manggil fungsi incur ini, namanya fungsi call incur. Ini fungsinya, call incur. Call incur, dia manggil fungsi incur. Ya kan, incur yang tadi. Nambahin dua variabel, yang satu dalam bentuk pointer. Nah, kemudian dua yang mau ditambahin itu ini, V1 sampai V2. V1-nya adalah 15, 2, 13. Sorry, fungsi call incur ini nambahin V1 sama V2. Ya, tapi V2-nya ini sendiri adalah hasil return dari incur. Incur-nya itu adalah V1 sama ini immediate ya, 3000. Konstan. Jadi V1-nya 15, 2, 13. Kemudian V2-nya itu menambahkan ya incur yang tadi antara V1 sama 3000. Ini kan kita harus pakai alamat nih. Ya kan? Persen V1 nih. Ini alamat. Sementara ini kan 15, 2, 13 disimpannya di register. Dan register tidak ada alamatnya kan? Jadi ini harus disimpan di memori nih. Ya kan? Harus simpan di memori. Ya, disimpan di stack berarti kan? Simpan di stack. Nah, jadi gini deh. Jadi call incur ini ya, call incur ini fungsi luarnya, ini assembly-nya di sini. Pertama, dia melakukan subtract 16 dari RSP. RSP itu kan batas stack pointer ya, batasnya si stacknya, ukuran stacknya. Kalau dikurangin, berarti dia tambah ke bawah. Artinya stacknya membesar. Ya, jadi ini. Membesar ke bawah. Ya. RSP-nya pindah ke sini. Kemudian dia pindahin 15, 2, 13 ini immediate
dipindahin ke 8 RSP ya, RSP plus 8 gitu. RSP plus 8 itu berarti di atasnya ini ya, di sini ya. Ini kan jaraknya 8. RSP plus 8 di sini. Nah, ini 1217 pasang disimpan di stack. Itu. Kemudian V2 ini adalah manggil fungsi incur. Ya, manggil fungsi incur. V1-nya tadi akses address-nya ditambahin dengan 3000. Ya, kita lihat di sini dia pakai track yang biasa 3000 tapi pakainya move L sama ESI bukan move Q 3000 ke RSI tapi move L 3000 ke ESI karena 3000 ini masih dianggap angka yang cukup kecil. Jadi kita cukup pakai operasi 32 bit udah cukup karena depannya juga bakal 0 juga. Dan move L ini 1 byte kalau di encode ya lebih hemat 1 byte dibandingkan move Q. Makanya compiler suka menghemat-hemat kayak gini. Trik yang lebih biasa kita lihat sebelumnya. Pindahin 3000 ke RSI, ya, artinya ke RSI kan, masuknya RSI 3000. Kemudian, LEA, nah ini, load effective address. Sebelumnya kita lihat LEA itu dipakai untuk perhitungan ya, atau buat operasi penjumlahan gitu ya. Nah kalau di sini betulan ini yang aslinya dipakai untuk membaca alamat memori, ya, mindahin alamat memori. Jadi ya namanya load effective address, jadi ngeload address ya, beneran untuk ngeload address di sini. Ya, jadi RSP itu dia ngakses alamatnya tambah 8, RSP tambah 8 tuh mana ya ini kan. Alamat S15213. Kemudian itu dipindahin ke RDI. Maka RDI ini sekarang nyimpen alamat. RDI nyimpen alamat. Ya. Nih. Lalu selanjutnya dipanggil fungsi incur. Call incur. Masuk nih. Call incur. Incurnya tadi menambahkan yang ini kan. Yang pointer sama file gitu ya yang tadi ya. Ya udah ditambahin aja 15213 sama 3000. Jadinya 18213 ya. Jadi kalau di hexa sama desimal sama aja. Ini kalau ditambahin 3 tambah 0 3, 1 tambah 0 1, 2 tambah 0 2, 5 tambah 3 8, 1. 8 2 1 3 ini ya. Gitu 18213. Dijumlahkan. Lalu yang di return itu adalah V1 tambah V2. V1 tambah V2 berarti penjumlahan dari ini ya. Si apa namanya? Ini sebenarnya kebalikan ini sih. Ini cleaning up-nya lah. Gitu ya, cleaning up-nya. Dia tinggal nge-return aja kan, V1, V2 ini. 15, 13 tadi kan udah 18, 13 nih. Udah kan? Terus si add queue ini berarti apa? 8 tambah RSP. 8 tambah RSP dipindahin ke RAX. Berarti ini di return. Ya kan? Ini di return. Pindahin ke RAX. RAX to return. Kemudian ditambahin 16 ditambah RSP. Artinya si RSP ini balik lagi ke atas. Sorry. Atas. Ya. Jadi RSP ke return address ini. Ya kan? Nah, dia mau nge-return. Nah, ini hasil akhirnya nih. Udah keluar return deh. Gitu. Keluar return RAX, return value, RSP udah nunjuk ke sebaliknya. Nah, ini perhatiin teman-teman. Itu di sini nih. Ini berpasangan sebenarnya. Ya kan lihat nggak pasangannya? Sub Q 16 RSP yang ini dulu. Pasangannya ini. Add Q 16 RSP. Ya kan? Saling meniadakan. Kemudian kita lihat yang ini. Move Q 15 2 13 ke 8 RSP. Sekarang terus kemudian add Q 8 RSP ke RAX. Nah, ini pasangannya. Ya. Jadi yang tadi itu dia mengalokasikan gitu ya. Mengalokasikan tempat di stack untuk melaksanakan untuk menjalankan fungsi ini dan si register ini itu di yang atas sama yang bawah ini ya ini penyesuaiannya aja sebenarnya. Penyesuaian aja untuk menjalankan fungsi ini.
Nah, kemudian kita juga perlu tahu convention atau kesepakatan tentang saving ya. Saving apa nih? Saving variable gitu ya. Jadi value. Ada yang namanya caller sama callee kan ya. Kalau misalkan fungsi u manggil fungsi who, maka u adalah caller. Sedangkan who adalah callee ya. Yang manggil, yang dipanggil. Caller, callee gitu. Nah, register itu bisa dipakai untuk temporary storage ya. Temporary storage, ntar kita lihat contohnya gitu. Ada kesepakatan yang namanya caller save dan callee save. Caller save itu berarti si caller, fungsi yang memanggil, dia yang nyimpen temporary value, variable itu di frame-nya dia. Jadi disimpan di frame-nya siapa. Kan kita tahu tadi kan ada fungsi you manggil fungsi who. Bikin frame lagi kan, terus bikin frame lagi kan. Nah, kalau ada temporary variable, ya value itu disimpan di stack-nya siapa. Kalau misalkan you manggil who, sementara ada variabel yang di sini dipakai gitu loh. Register gitu ya. Itu disimpan di mana? Siapa yang backup, melakukan backup. Nah, itu yang manggil atau yang dipanggil gitu. Nah, ini ada yang namanya caller save, berarti yang manggil, yang nyimpen, atau callee save, yang dipanggil, yang nyimpen. Ntar kita lihat. Ini di x8664 register itu, nah, ini di Linux ya. Itu ada ini, RAX, dan seterusnya, RDI, RSI, dan seterusnya. Nah, untuk return value kan RAX ya, udah jelas. RAX return value. Terus ada untuk nyimpen argumen yang tadi yang ada 6. 6 argumen pertama. Ya. Terus ada temporary. Nah, ini RAX, kemudian 6 register untuk argumen, dan R10, R11 ini masuk kategori caller save. Ya, caller save, caller save, caller save. Jadi, kalau misalkan dia ada di fungsi yang memanggil atau caller, maka dia yang membackup gitu. Nilainya ini di backup oleh yang manggil. Nah, itulah artinya. Jadi yang nge-backup yang manggil kebalik. Yang manggil fungsi yang memanggil, fungsi caller itulah yang melakukan backup penyimpanan data dari si nilai-nilai register yang ada di sini gitu. Sedangkan sisa registernya ada 6. Itu RBX, R12, 13, 14. Ini callee save. Jadi kalau misalkan disimpannya di sini, maka akan di backup oleh yang dipanggil atau callee. Gitu ya. Termasuk RBP. RBP juga sebenarnya callee save. Gitu. Tapi biasanya dia digunakan sebagai base pointer atau frame pointer untuk penanda frame, stack frame ya, yang sebelumnya kita lihat. Callee save juga itu RSP itu sebenarnya callee save, tapi RSP ini lebih baik jangan dipakai ya, stack pointer ini soalnya penanda pointer. Dia callee save juga, tapi kalau misalkan kita nggak paham banget, itu jangan dipakai buat yang lain kecuali buat stack pointer aja. Ini contoh callee save nih. Kita balik lagi ke yang tadi call incur, yang manggil fungsi incur. Tapi sekarang di sini versi 2-nya, call incur 2. Sekarang yang ditambahin bedanya cuma di sini. Returnnya tadi kan V1 plus V2, sekarang X tambah V2. Jadi inputnya tadi kan nggak ada input. Sekarang inputnya variabelnya si X, X ini yang ditambahin sama V2. Ya. Nah, kita lihat nih. Ini kan ada RBX. RBX tadi apa? Callee ya. Callee save. Callee save. Gitu. RBX ini itu nanti bakal apa namanya? Si X ini ya. Maksudnya X ini kan disimpannya biasanya di RDI. RDI, ya kan? Biasanya tadi kalau ngeliat slide sebelumnya simpan di RDI. Tapi RDI ini nanti bakal dipakai di mana di sini? Ya kan? Dipakai di dalam tuh. Tadi pakai nih. Gitu. Sehingga si X ini disimpannya di RBX dulu. Gitu. Ya makanya nih, di sini jadi ada nyimpan RBX backup gitu loh. Backup RBX. Ya jadi pakai RBX callee. Jadi yang dipanggil yang nyimpan. Gitu. Terus nah ini seperti yang sebelumnya, kalau sudah di apa namanya? Sudah udah selesai panggil, ya dibalikin lagi. Ya jadi RSP-nya supaya intinya sih RSP-nya harus dibalikin lagi kalau udah selesai dipakai.
ya. Jadi dibalikin lagi lawannya ini kan sub 16 add 16. Push RBX ya kita pop lagi RBX-nya. Ya kan? Karena udah selesai dipakai fungsi yang ini. Jadi dia kembali seperti semula ya. Nggak return balik gitu. Yang tadinya disimpan di RBX ya untuk backup aja kan. Berarti balik lagi gitu. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai calling convention. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.